Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim di Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Di awal acara ini, sebelum memulai kajian, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah kajian ba'da subuh spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ke-169 dan 170. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, yang artinya, perhatian Allah kepadamu bukanlah karena sesuatu yang timbul dari dirimu. Di manakah kau ketika perhatian dan pemeliharaannya menemuimu? Padahal di zaman azali belum ada keikhlasan amal ataupun ahwal. Bahkan belum ada apa-apa selain banyaknya karunia dan pemberian semata. Allah mengetahui bila hamba ingin agar rahasia pertolongannya tampak. Dia berfirman, Dia yang menentukan rahmatnya untuk siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 105. Allah juga mengetahui bila mereka dibiarkan begitu saja. Tentu mereka tidak akan beramal karena bersandar pada keputusan azali. Oleh karena itu, Dia berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana bertepatan di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ini kita dikumpulkan di dalam haflah mubarakah, di dalam satu perkumpulan yang jelas perkumpulan ini adalah perkumpulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan perkumpulan rahmat Allah? Karena Allah memerintahkan kita thalabul ilmi, lalu Allah menakdirkan pula kita sedang thalabul ilmi. Kehendak Allah, perintah Allah bersamaan dengan kehendaknya, itulah yang disebutkan dengan nikmatun adimah, nikmat yang besar. Kalau Allah memerintahkan kita thalabul ilmi lalu kita tidak ditakdirkan, itu rugi yang besar. Sekarang Allah memerintahkan kita mencari ilmu saat ini di bulan yang mulia, di tanggal yang mulia, kita didudukan bersama di majlisul ilmi, walaupun lewat online sama saja. Oleh karena itu pantas kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang entah kenapa pas dilihat-lihat malam itu, pas dilihat-lihat setelah ternyata hikmah ke-169 dan hikmah ke-170 ini adalah pokok dari hikmah yang sebelumnya. Jadi kesimpulan dari hikmah yang sebelumnya. Sehingga kalau dari sebelumnya kita ngaji hikam tetapi tidak sampai ke sini, tidak sampai ke kesimpulan. Nah, jadi alangkah luar biasanya di hari di tanggal dilahirkan Rasulullah kita mendapatkan kesimpulan, mendapatkan ilmu dari Allah, hidayah dari Allah, diberikan kesimpulan tentang rahmat Allah. Jadi tentang doa, wirid, ibadah kita itu seperti apa kedudukannya, kesimpulannya sekarang ini di hikmah ke-170. Oleh karena itu, ibu-ibu diharapkan jangan tidur. Nggak pada tidur ibu? Segar. Nah, ya, segar, silakan. Alhamdulillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakan dari rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa asrarihi khususan ila arwahi jami masyaihina almarhum Kiai Zainal Abidin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abighfir lana amin. Hikmah ke-169. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Perhatian Allah kepadamu bukanlah karena sesuatu yang timbul dari dirimu. Ibu Reni, udah masuk mamahnya? Ibunya udah masuk? Udah? Belum. Belum. Penting ini, soalnya ini kalau
Kalau yang kemarin-kemarin ngaji, yang kemarin-kemarin ngaji, subuh ini nggak ngaji, nggak akan ngerti. Soalnya kesimpulannya di sini. Kesimpulannya. Inayatuhu fika lalisai iminka. Perhatian Allah kepadamu bukanlah karena sesuatu yang timbul dari dirimu. Nah, judulnya aja udah begitu. Wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka riayatuhu. Di manakah kau ketika perhatian dan pemeliharaannya menemuimu? Dan selanjutnya. Jadi terkadang dihayalan kepada kita. Kita menghayal, terkadang kita dihayalkan oleh kita bahwa pertolongan Allah kepada kita itu disebabkan baiknya keadaan kita. Nah, itu hayalan namanya. Wahmun, sangka salah. Baiknya kita dianggap sebagai sebab untuk dapat pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dianggap sebagai musabab. Nah, dihayal oleh kita. Dibayang-bayang. Oh, begitu. Ini hayalan. Dan hayalan yang keliru, yang salah. Hayalan yang salah. Karena yang benar adalah sebaliknya. Selama ini anggapan kita, sekarang kita sehat, rezeki lancar, hidup tentram, karena kita banyak berdoa, karena kita banyak berwirid, karena kita banyak beramal soleh, karena kita sering menuntut ilmu, karena kita banyak beramal soleh, lalu Allah menolong kita. Nah, anggapan kita seperti itu. Anggapan orang awam seperti itu. Pertolongan Allah itu sebab kebaikan amal kita. Nah, karena kita rajin tahajud, maka Allah nolong kita. Karena kita banyak sholawat, maka Allah nolong kita. Nah, kedudukan orang awam itu di situ. Karena dia menghayal akibat dari ketidaktahuan. Padahal yang sebenarnya adalah sebaliknya. Kenapa? Belum kita apa-apa, belum ada kitanya, Allah sudah menentukan menolong kita. Jangankan amal solehnya yang kita lakukan, jangankan sholat kita, puasa kita, wirid kita, sholawat kita, kitanya aja belum ada. Dari zaman ajali, sebelum ada kita, Allah sudah menentukan kita diberi keberkahan, diberi pertolongan, disehatkan, kita dikabulkan hajat. Begitu masuk ke alam dunia ini, bersamaan antara amal soleh kita dan hidup sejahtera. Jadi seakan-akan dihayal oleh kita, hidup sejahtera itu gara-gara ibadah. Betul tidak ibu-ibu? Nah, masuk ya. So, jadi bagaimana? Sebab rahmat Allah. Nah, ini sebab rahmat Allah itulah keadaan kita jadi baik. Bukan sebab kita baik lalu dapat rahmat Allah. Jangan dibalik. Sebab rahmat Allah itulah keadaan kita jadi baik. Bukan baiknya kita yang menjadi dapat pertolongan Allah. Tetapi karena kita dapat rahmat Allah, kita dapat pertolongan Allah, dapat ada pertolongan, begitu. Yang ditekadkan oleh kita, yang menjadi keyakinan kita adalah seperti itu. Sebab rahmat Allah, keadaan kita jadi baik. Bukan baiknya kita yang menjadi dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi dari Allah dulu, rahmat dulu dari Allah. Dari Allah dulu. Kalau dari kita dulu berarti tidak berlaku ketetapan Allah diajali. Kan sudah ditetapkan oleh Allah. Sebab rahmat Allah itulah kita bisa sholawat. Sebab rahmat Allah itulah kita bisa wirid. Sebab rahmat Allah itulah kita bisa bertahajud. Sebab rahmat Allah itulah kita bisa bertakwa kepada Allah. Begitu. Nah, jadi rahmat Allah yang menjadi sumbernya. Fa'ita'ullah iyyaka matadlubuhu minhu lali syai'in minka iktado husulatil kala ata'i bal bimahdi rahmatin wal ibdoli minallahi ta'ala. Allah memberi apa yang kita pinta dari Allah itu bukan karena ada sesuatu dari kita yang menyebabkan Allah memberi itu. Allah memberi kepada kita bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah jadi memberi, bukan. Tetapi karena rahmat Allah kepada kita, Allah berikan apa yang kita minta. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita tidak akan bisa kita wirid. Tidak akan bisa kita berdoa. Lalu kabul doanya. Jadi kalau kita berdoa bukan karena doanya kita kabul, tetapi karena rahmat Allah dan anugerah Allah yang terdahulu sudah ada ketetapannya yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Jadi begitu. Wa du'a'u laisa sababan mu'asiran fi husulil matlub. Maka doa itu bukanlah sebab yang mempengaruhi bagi hasilnya sesuatu yang kita pinta dari Allah. Kalau kita doa lalu kabul, itu karena rahmat Allah, bukan karena doanya. Karena kita berdoanya pun adalah rahmat Allah. Wa kadzalika amalu sholih laisa sababan mu'asiron fi duhulil jannah wan najata minan nar. Dan begitu pula bukan hanya doa dan wirid saja, tetapi begitu pula amal soleh amal soleh bukanlah sebab yang berpengaruh. Amal soleh itu tidak berpengaruh pada masuknya ke surga dan selamat dari neraka. Jadi amal soleh itu tidak berpengaruh masuknya orang ke surga dan masuknya orang ke neraka. Sebab amal soleh ia masuk ke surga. Misalkan seseorang masuk ke surga karena sebab amal soleh. Seseorang masuk ke surga karena sebab dia melakukan amal kesolehan. Kata kita misalkan, itulah kita salah beranggapan seperti itu. Nah, kenapa? Berarti beranggapan sebab itu mempunyai pengaruh sehingga sebab amal soleh bisa masuk ke surga. Padahal kita masuk ke surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadah. Kalau ibu masih menentang, kata ibu misalkan, mana ada masuk ke surga itu karena amal ibadah. Seperti apa amal ibadah ibu? Rasulullah pun tidak mengakui masuk ke surga karena amal ibadah. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhula ahadun minkumul jannata bi amalih. La yadkhula pakai lan. Kalimatnya pun pakai lan. Lan itu sama sekali sampai kapanpun tidak akan masuk ke surga, kata Rasulullah. Tidak akan masuk ke surga selama-lamanya seorang pun di antara kalian karena amal. Karena sholat, karena sodakoh, karena wirid, karena apa. Tidak akan bisa masuk ke surga karena amal itu. Sahabat semua bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begitu ya? Iya. Karena takwa pun kita tidak akan bisa masuk ke surga.
Sehebat apapun takwa kita tidak akan bisa masuk ke surga gara-gara takwa itu. Nah, kata para sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau pun sama demikian? Kata Rasulullah, wala ana illa ayatagomadoni Allahu birahmatih. Aku pun sama. Aku tidak masuk surga karena amalku. Aku masuk surga kecuali aku itu diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk ke surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satu amalan pun yang bisa mempengaruhi kita masuk ke surga kecuali hanya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut hikmah ke-170. Kesimpulan. Alima anal ibad yatasawpuna ila duhuri siril inayah faqala yahtasu birahmatihi may yasha wa alima annahu law khalahum wa zalika latarukul amala i'timadan alal ajal faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bila hamba ingin agar rahasia pertolongannya nampak terlihat. Dia berfirman, dia yang menentukan rahmatnya untuk siapa yang dia kehendaki. Al-Baqarah ayat 105. Allah juga mengetahui jika mereka dibiarkan begitu saja, tentu mereka tidak akan beramal baik karena bersandar kepada keputusan azali. Oleh karena itu, dia berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jamaah RMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ahadin yatama'u ayana lahu rahmatuh. Tiap-tiap orang ingin dapat rahmat Allah. Karena semuanya pun karena rahmat Allah. Masuk ke surga karena rahmat Allah. Dapat kebahagiaan karena rahmat Allah. Apapun karena rahmat Allah. Jadi orang semua ingin dapat rahmat Allah. Maka Allah berfirman, yahtasu birahmatihi may yasha. Allah menentukan rahmatnya itu bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada kriteria bagaimana yang sekehendak Allah. Allah berikan rahmat. Fa'asnadaha ila masyiati la ila masyiatihim. Allah menyandarkan rahmat itu kepada kehendaknya, bukan kepada kehendak manusia. Bagaimanapun kita ingin dapat rahmat Allah, kalau Allah tentukan tidak dapat, maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah tidak tentukan dapat, kita tidak akan dapat. Sarubama yatrukul amala wa ya'tamidu alal ajal. Dan terkadang bisa-bisa kalau kita mendengarkan keterangan dari barusan ke belakang, kita akan malas untuk beramal karena kita tidak mengerti maksudnya. Terkadang bisa-bisa meninggalkan amal orang itu karena berpegang ketentuan Allah. Kalau begitu ya sudahlah, ke surga bukan karena amal ibadah. Ya udah, ngapain ibadah juga. Mau ibadah nggak ibadah, kalau waktunya ke surga ya Allah kesurgakan. Pasti begitu pahamnya. Buat apa kita usaha ke pasar atau nggak ke pasar, mau kemana-mana juga. Kalau Allah udah berikan rezeki, nanti juga ada. Kalau Allah nggak berikan, ya nggak ada. Oh begitu. Nanti pahamnya kan begitu. Nah, jadi dilanjutkan di sini. Terkadang bisa-bisa meninggalkan amal orang itu karena berpegang ke ketentuan diajali. Misal, buat apa beramal? Kan udah ditetapkan Allah. Mau masuk surga, mau enggak. Untuk apa kita beramal? Nah, Allah mengetahui itu. Apa yang kita katakan itu Allah mengetahui. Fa'ahbarallahu min zalika alamatan tadulu ala masyiatillahi. Maka karena Allah tahu, Allah lalu memberikan kabar kepada kita ciri-ciri yang menunjukkan atas kehendak Allah. Nah, makanya Pak Ustadz sering mengatakan, kita melihat mendung pun kita sudah senang walaupun belum turun hujan. Karena
mendung itu ciri akan hujan, kan begitu. Bab ini yang dikatakan itu. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi, kalau kita orang suka yang berbuat kebaikan, kita orang yang suka tahajud, wirid, terus kita suka banyak sholawat, kita beramal soleh, beramal baik, berarti kita sedang mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita tidak suka berbuat baik, berarti kita sejak takdir kita yang dicegah dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin tahu kita itu dapat rahmat nggak? Lihat aja apakah kita sedang melakukan amal kebaikan. Kalau kita sedang melakukan amal kebaikan, berbahagialah. Karena itu berarti kita sedang mendapat rahmat Allah. Nah, bagaimana masalah ini? Masalah apa? Masalah ke surga. Berbahagialah karena ciri-ciri yang orang yang akan ke surga adalah orang yang akan mendapat rahmat Allah dengan rahmatnya. Nah, dengan rahmatnya kita pun dijadikan amal soleh. Dengan rahmatnya kita sebelum tidur baca Al-Mulku. Itu sudah alamat. Alamat orang yang akan diselamatkan di alam barzah. Dia di alam dunia oleh Allah digerakkan lisannya membaca Al-Mulku. Alamat orang yang akan diselamatkan di padang mahsyar. Dia di dunia setiap mau tidur digerakkan lisannya untuk membaca surat As-Sajdah. Tuh, kan udah senang Ibu, baru dengar alamatnya juga. Betul nggak Ibu? Halo? Alamat kita akan diberikan subur hidup, banyak sholawat kita. Banyak sholawat, terus banyak baca waqiah, banyak yasin, wirid apapun. Karena Allah niatnya sejalillahi ta'ala. Itu alamat. Nah, karena setiap amal soleh asal karena Allah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Falhasilu, kesimpulan. Nah, satu, kesimpulannya ada tiga ini. Yang pertama, man ni'tamada alal azali wa taroka alal amal bahwa magrurun matrudun. Kesimpulannya, yang pertama, barang siapa yang berpegang dengan takdir dan meninggalkan amal, itu orang yang tertipu dan terusir dari rahmat Allah. Udah gak usah lagi berdoa, gak usah wirid-wirid. Buat apa berdoa gak akan menyebabkan kabul? Kabul itu bukan gara-gara doa. Udah ngapain doa? Kalau takdir dapat hari ini, gak doa pun kita dapat. Kalau takdir kita gak dapat, doa semalam pun gak bakalan dapat. Udah gak usah berdoa lah. Nah, gak usah banyak amal ibadah. Buat apa? Gak akan bisa memasukkan ke surga. Kalau kita punya pendapat seperti itu adalah magrurun, matrudun, orang yang tertipu dan orang yang diusir dari rahmat Allah. Satu. Yang kedua, wa mani tamada alal amali wala yang zuru ila rahmatis sabiqoh fahuwa jahilun mahjubun anillahi ta'ala. Barang siapa yang berpegang dengan amal dan tidak melihat rahmat Allah yang terdahulu ditentukan Allah, maka itu orang yang jahil, orang yang bodoh dan terhalang dari Allah. Kamu banyakin berdoa. Kalau gak berdoa gak akan hasil maksud kamu. Banyakin tahajud. Kalau gak tahajud kamu mana bisa siangnya kamu senang, mana bisa hasil segala tujuan kamu itu. Ayo cepat ibadah. Kalau nggak ibadah, kamu mana bisa kamu ke surga.
Mana bisa kamu masuk ke surga? Nah, tanpa melihat takdir Allah. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, ke surga itu bukan urusan amal, tetapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditentukan takdir Allah. Orang ini tidak melihat, jadi dia berpegang kepada amal. Kalau nggak sholat, dia itu pasti ke neraka. Kalau sholat, dia pasti ke surga. Yakin, kalau sholat dia pasti ke surga. Nah, dia berpegang ke situ tanpa dia berpikir bahwa ke surga itu bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Nah, bahwa jahilun, maka itu orang yang bodoh dan orang yang terhalang, terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, waman amila wa nadhara ila rahmati sabiqah bahwa muhikun kamilun wasil. Orang yang beramal, rajin wirid, rajin sholat tasbih, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat puasa rajin, sodakoh rajin, amal baik rajin, usaha rajin. Dan ia lihat bahwa semua amal baiknya itu adalah rahmat dari Allah kepada dirinya. Nah, dia bisa sholat, dia lihat bahwa sholatnya itu adalah rahmat dari Allah. Bisa tahajud, tahajudnya itu rahmat dari Allah. Baca sholawat sehari 5.000, itu adalah rahmat dari Allah untuk dia. Dan dihadiahkan rahmat dari Allah itu, dihadiahkan ke Rasulullah. Baca waqiah, getol dia. Dia tahu bahwa baca waqiah itu adalah rahmat dari Allah. Nah, semuanya berkat rahmat Allah. Inilah orang-orang yang benar, yang sempurna. Jadi dia akan semakin getol ibadahnya karena dia merasa bahagia. Kenapa bahagia? Karena bukti ciri bahwa dia sedang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kan rahmat Allah itu adanya di kebaikan, di amal soleh. Begitu kita melihat orang ngaji, kita enggak, sedih kita. Kenapa? Orang dapat rahmat, kita enggak. Orang tahajud, kita enggak, kita sedih. Orang bisa sodako, kita enggak, kita sedih. Karena apa? Karena orang mendapatkan limpahan rahmat, kita enggak. Nah itu. Jadi karena rahmat itulah seseorang akan dimasukkan ke surga, dan karena rahmat Allah itulah semua doa-doa terkabul sepertinya itu. Walaupun doanya kabul, ya lihat itu rahmat Allah. Jadi kalau kita berdoa semalam lalu siangnya hasil apa yang kita maksud, bukan yang siang itu bukan karena yang semalam, tetapi yang siang dan semalam itu karena dulu, yaitu rahmatnya Allah. Gitu. Di saat itu jam sekian, detik sekian, kita dikadarkan Allah untuk bangun malam tahajud wirid. Di saat itu juga jam sekian, detik itu kita mendapatkan untung di siang harinya. Jadi dipikir oleh kita manusia yang awam, disambung-sambung seakan-akan yang siang ini gara-gara semalam. Padahal yang siang dan semalam itu semuanya dari dulu sudah ada. Jadi yang bagusnya bagaimana? Yang malam itu rahmatnya Allah, yang sekarang siang pun rahmatnya Allah. Jadi kita berbahagia karena mendapatkan rahmat Allah. Diperintah kita bahagia karena dapat rahmat Allah. Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah oleh Muhammad, dengan rahmatku lah dan dengan anugerahku lah hendaknya mereka berbahagia semua. Nah, jadi tidak apa-apa, alhamdulillah kita mendapatkan rahmat, kita sudah bisa tahajud. Alhamdulillah kita mendapatkan rahmat, kita sudah bisa sedekah. Itu bahagia hati kita, diperintah itu oleh Allah. Dapat pahala. Jadi beramalah, sebanyak-banyak kita beramal sambil memandang sampai melihat amal itu adalah rahmat Allah. Berdoalah semakin rajin, semakin banyak doanya, tetapi melihat doa itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu-ibu kesimpulannya dari hikmah ke-169 dan ke-170. Berusahalah serajin-rajinnya, jemputlah rezeki
ke pasar, ke kebun, kemanapun dengan semangat luar biasa, dan bersandarlah kepada Allah, karena usaha engkau tidak akan bisa mendatangkan apa yang kita inginkan, karena hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi usaha engkau itu adalah ibarat, alamat, ciri orang yang akan diberikan kesuksesan, semangat dia berusahanya. Kenapa sebut ciri? Ya ciri namanya ciri mau hujan mendung, tetapi tidak setiap mendung jadi hujan, kan suka hilang gara-gara angin. Ciri orang yang akan sukses, dia semangat usahanya, tetapi tidak semua orang yang semangat dia sukses. Betul tidak, Ibu? Ada yang orang semangatnya sudah ke kepala jadi kaki jadi kepala, tetapi boro-boro sukses malah memble, betul kan? Ya. Nah, Ya, betul. nah itu ya menandakan bahwa segala sesuatu itu dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji kitab hikam ini, ibu-ibu, itu adalah hidayah dari Allah. Kita mengaji kitab ini, kitab hikam itu hidayah dari Allah. Pak Ustadz ingat dari dulu perkataan guru ya, perkataan pengarsa Abah Cibantar, perkataan pengarsa ulama guru-guru. Pokoknya kalau kita suka ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji apa saja, itu bagus, luar biasa bagus. Kita suka ke thalabul ilmi, pengajian, bagus, itu luar biasa. Tetapi ada satu ilmu yang dibenci oleh setan, dibenci oleh iblis, yaitu ilmu-ilmu yang mengenal siapa diri kita dan siapa Allah. Ilmu-ilmu yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah. Gitu. Kalau seperti ilmu-ilmu yang lain itu kan disebutnya untuk ibadah. Kalau ilmu seperti ilmu hikam, ini ilmu untuk kita mengenal dengan lebih dekat dengan yang kita ibadahin. Gitu. Nah, makanya Bapak-bapak Ibu, terus terang Pak Ustadz berbangga dan bahagia dengan jamaah yang suka rutin ikut ngaji hikam. Karena apa? Karena seluruh jawaban dalam kehidupan kita itu ada di dalam kitab hikam. Seluruh. Kalau ibu-ibu ngaji terus aja tiap hari, kita udah jadi orang ngerti. Nggak usah kita bertanya ke orang lain, udah paham kita. Oh begini, oh ternyata begini, oh kalau ada begini, oh kalau ada begini. Coba kalau kita tidak wasilah ngaji, Ibu, dari dulu sampai mati kita dianggap kita ibadah itu yang akan bisa memasukkan kita ke surga. Begitu kita mati ternyata tidak ketemu ibadah kita. Ya, ternyata yang memasukkan ke surga itu rahmatnya Allah. Nah, namanya itu adalah hidayah dari Allah. Jadi kita bahagia kita mendapatkan hidayah dari Allah. Sesuai doa, perbanyaklah doa yang dikatakan Rasulullah, Ibu. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnat tiba'ah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Doa yang begitu tuh sering baca kita. Karena itu doa memohon hidayah dan doa memohon taufik itu. Allahumma arinal haqqo haqqan, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, itu hidayah. Sekarang udah diperlihatkan oleh Allah. Oh ternyata masuk ke surga itu dengan rahmatnya. Oh ternyata begini. Oh ternyata ibadah itu bukan doa wirid, itu bukan menjadikan kabul hajat kita, bukan. Tapi rahmatnya Allah, itu hidayah namanya, petunjuk. Nah, warzuqna tiba'ah, dan berilah kami kemampuan mengikutinya, yaitu taufik. Mudah-mudahan setelah kita tahu, kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.